VOA Pop News on White Shot, so good to be back. Kali ini Serpa Gemilang Sari langsung berada di studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Dan seperti biasa kita akan membahas berbagai berita dari dunia entertainment dan lifestyle. Nah pemirsa, Cape Cod, Nashville, dan juga Boston. Ada yang tahu apakah itu? Nah, ini adalah 3 nama-nama kota besar di Amerika. Dan kota-kota ini pasti mempunyai sebuah kesan tersendiri untuk the country star Taylor Swift yang dengar-dengar sedang lagi jatuh cinta dengan seorang pria yang sangat spesial. Nah, kabarnya Taylor Swift kali ini sedang dekat dengan seseorang yang berasal dari keluarga yang sangat terkenal. Dan dia 4 tahun lebih muda dari Taylor Swift dan juga masih 18 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Dan keduanya bertemu di saat 4th of July atau hari kemerdekaan Amerika, di mana mereka selama 5 minggu penuh menghabiskan waktu bersama-sama, makan pizza bareng, going on a sailboat ride, pokoknya serba romantis pokoknya. Nah, siapa sih pria yang satu ini? Akan kita bahas semuanya, tapi kita lihat dulu Hollywood Highlights yang berikut ini. Congratulations untuk Ryan Reynolds dan Blake Lively yang resmi menjadi pasangan suami istri. Setelah menjalin hubungan romantis sekitar setahun, pasangan ini menikah secara tertutup. Menurut sebuah sumber, Ryan Reynolds dan Blake Lively dikabarkan menikah di negara bagian South Carolina. Majalah People melaporkan upacara pernikahan diadakan di sebuah lahan perkebunan di daerah Mount Pleasant. Acara pernikahan diramaikan oleh pertunjukan dari band Florence and the Machine yang salah satu personilnya adalah teman dekat Blake Lively. Tetapi juru bicara dari kedua selebriti ini menolak untuk mengkonfirmasi kabar bahwa mereka telah resmi menikah. Sebelum pernikahannya dengan Ryan Reynolds, bintang Gossip Girl ini berpacaran dengan lawan mainnya yaitu Penn Badgley selama 3 tahun. Sementara itu, Ryan berpisah dengan istri pertamanya Scarlett Johansson 2 tahun lalu. Belum lama ini, Ryan dan Blake sempat terlihat di Venice. Itu dia berita terbaru dari dunia Hollywood. Dan untuk menjawab pertanyaan yang tadi, siapakah kira-kira pria yang berhasil menggaet Taylor Swift? Nah, ini dia jawabannya. Siapakah dia? Dia adalah Connor Kennedy. Yup, he's one of the Kennedys alias keturunan dari JFK atau John F. Kennedy, mantan presiden Amerika yang mempunyai banyak kisah kontroversi. Nah, Connor Kennedy ini adalah cucu dari Robert F. Kennedy yang adalah adik paling kecil dari John F. Kennedy. Connor ini masih duduk di bangku SMU, tepatnya di Deerfield Academy di negara bagian Massachusetts. Namun, ia terlihat lebih dewasa dan juga lebih berwibawa ya dibandingkan lelaki pada umurnya. Tentu saja, karena dia memang dibesarkan dari keluarga yang mempunyai banyak sosok dan juga figur publik. Hampir dipastikan kalau hubungan mereka ini mendapatkan restu dari keluarga besar di Kennedys. Tentu saja, Taylor Swift belum lama ini berkunjung ke rumah dari neneknya Connor bernama Ethel di Hyannisport. Dan kabarnya jika seorang perempuan berhasil menjalin hubungan baik dengan Ethel, berarti ia telah lolos seleksi dan mendapatkan restu menjalin kasih dengan one of the Kennedys. Nah, ngomong-ngomong tentang keluarga dan juga sosok yang terkenal dan juga yang inspiratif, kali ini kita akan melihat juga seorang one of a kind lady. Dia adalah seorang aktivis di Poso, tapi mendapatkan penghargaan di New York. Waduh, gimana tuh ceritanya? Sudah tertarik kan? Makanya langsung aja kita melihat liputan yang berikut ini. Lalu waktu di tengah penelitian ada seorang ibu sempat nanya ke saya gitu, kalau kamu habis meneliti kami lalu menulis, lalu setelah itu apa gitu, kami tetap kehilangan suami, kehilangan anak kami tetap dibunuh dan seterusnya, lalu apa? Dan pertanyaan itu menghantui saya sejujurnya. Berawal dari pertanyaan tersebut, Lian Gogali lalu memutuskan untuk meninggalkan hidup nyamannya di Yogyakarta dan pulang ke Poso, tanah kelahirannya. Perkenalan Lian dengan ibu dan anak-anak korban konflik di tempat pengungsian melahirkan ide-ide untuk memberdayakan para perempuan ini. Bagi saya, perempuan punya peranan yang sangat penting, baik saat konflik maupun pasca konflik. Mereka orang yang pertama yang membangun
perdamaian di masyarakat. Melalui Institut Mosintowo, sebuah gerakan komunitas akar rumput di wilayah pasca konflik Poso, Sulawesi Tengah, Lian dan rekan-rekannya menggagas berbagai kegiatan pendidikan. Kita punya ide bahwa pendidikan menjadi tahap awal untuk membongkar prasangka keagamaan khususnya. Saya punya perpustakaan Sofia namanya. Perpustakaan itu memang dikhususkan untuk bukan hanya memberikan akses terhadap anak-anak untuk buku, khususnya di daerah konflik dan juga daerah pedesaan kan sangat jarang akses terhadap buku, tapi juga penting di daerah pasca konflik untuk bisa mempertemukan anak-anak Muslim, Kristen, Hindu, karena selama ini mereka divided. Selain perpustakaan keliling Sofia, program pemberdayaan melalui pendidikan juga diwujudkan dalam bentuk sekolah perempuan. Atas upayanya ini, Lian dinominasikan oleh seorang pembuat film dokumenter Amerika untuk memperoleh penghargaan Coexist Prize. Penghargaan ini diberikan kepada pahlawan tanpa tanda jasa yang memperjuangkan isu perdamaian antar agama dan antar iman di seluruh dunia. When I met Lian, she cannot walk. She has no money, tapi punya mimpi besar untuk perdamaian di Poso dengan perempuan dan anak. Lian pun memenangkan Coexist Award, mengalahkan 300 nominator lainnya, serta menerima penghargaan ini di New York University, New York. Dalam wawancara setelah kemenangannya, Lian mendedikasikan penghargaan ini untuk para perempuan dan anak-anak yang telah bekerja sama dalam segala keterbatasan untuk memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Dari New York dan Washington DC, demikian laporan tim VOA. Memang benar-benar hebat, Lian Gogali bisa mendapatkan penghargaan di luar negeri dan yang pasti patut dijadikan contoh untuk para pemirsa di Indonesia. Dan kali ini kita harus pamit dulu, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan kasih jempol kamu di Facebook kita di VOA Pop News dan juga follow di Twitter @VOA Pop News. Kali ini Serka Gemlangsari pamit dulu, kita ketemu lagi di VOA Pop News on White Shot episode berikutnya. Dah.